Shalom, perkenalkan nama saya Martina Seli. Saya merupakan seorang guru yang saat ini bekerja di daerah pedalaman atau terpencil. Sebagai seorang guru yang mengabdikan diri di daerah terpencil, tepatnya di UPTD SD Negeri 2 Padang Sul, yang berlokasi di Desa Kaira, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, membuat saya menyaksikan dan merasakan sendiri betapa pentingnya pendidikan. Tempat di mana saya bekerja memiliki banyak kekurangan, seperti akses jalan yang tidak memadai, akses jaringan yang sangat kurang, dan tidak memiliki listrik. Segala keterbatasan yang saya rasakan tidak menjadi penghalang, namun selalu saya nikmati dengan rasa syukur. Topik yang akan saya bahas kali ini adalah berkaitan dengan pembelajaran mendalam yang menyenangkan. Dinamika pendidikan yang terus berkembang menjadi acuan peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Hal ini mengharuskan guru untuk terus belajar dan mengembangkan diri agar dapat menciptakan pembelajaran mendalam yang bermakna bagi peserta didik dan menyenangkan sesuai dengan perkembangan kurikulum yang sedang dijalani saat ini. Tantangan yang saya hadapi saat ini adalah minimnya media pembelajaran di sekolah. Untuk menyampaikan materi pada pembelajaran IPAS, kami masih memiliki banyak kekurangan seperti tidak tersedianya laboratorium IPA, gambar ilustrasi, atau alat peraga yang lengkap. Anak-anak juga mudah bosan jika pembelajaran hanya dilakukan di dalam kelas. Selain itu, akses internet hampir tidak ada, sehingga sulit bagi saya untuk menayangkan video atau sumber belajar digital. Namun saya percaya bahwa lingkungan sekitar adalah sumber belajar yang kaya dan nyata. Di kebun sekolah banyak tumbuhan, serangga, dan hewan kecil yang dapat diamati langsung. Dengan suasana pembelajaran yang menyenangkan, peserta didik akan dengan mudah terhubung secara emosional sehingga lebih cepat menyerap dan mengingat materi pembelajaran yang disampaikan. Menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan adalah sebuah kondisi yang sangat mempengaruhi proses pembelajaran. Pembelajaran yang menyenangkan tidak harus menggunakan fasilitas yang modern, tetapi pembelajaran yang dapat memberikan kesan positif dan bermakna bagi peserta didik. Oleh karena itu, keterbatasan yang dialami bukan sebuah penghalang bagi peserta didik untuk mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan. Melalui pembelajaran kontekstual, peserta didik akan merasakan dan menyaksikan sendiri bagaimana lingkungan dapat menjadi sumber belajar yang menyenangkan bagi peserta didik. Tugas yang diemban oleh seorang guru bukan hanya sekedar menyediakan pendidikan, tetapi menghadirkan pembelajaran mendalam yang berkualitas di tengah ketiadaan dan kekurangan yang dirasakan. Tindakan yang saya lakukan untuk mengatasi hal ini adalah dengan menjadikan lingkungan sekolah, yaitu kebun sekolah, sebagai sumber belajar. Kegiatan ini saya lakukan pada materi rantai makanan ekosistem pada mata pelajaran IPAS kelas 5 SD. Tabel ini akan diisi ketika ada di kebun sekolah. Ada pertanyaan? Iya. Mengerti kok? Mengerti. Oke, kalau begitu kita semua bisa ada di kebun sekolah. Mari sudah. Anak-anak secara berkelompok akan mengamati langsung bagaimana komponen biotik dan abiotik yang ada di kebun sekolah sangat mendukung keberlangsungan ekosistem pada rantai makanan. Anak-anak akan mengisi lembar kerja peserta didik yang telah mereka terima sesuai dengan apa yang telah diamati. Mereka begitu antusias dan bersemangat untuk mengamati hal-hal yang ada di kebun sekolah. Setelah melakukan pengamatan, mereka akan saling bertukar pikiran untuk menghasilkan jawaban yang sesuai dan tepat dengan materi yang ada. Selanjutnya, anak-anak akan kembali ke kelas untuk mempresentasikan hasil pengamatan yang telah dilakukan. Ini akan melatih tingkat berpikir peserta didik, di mana mereka akan lebih kritis dan lebih fokus. Ya, kalau sudah selesai mengisi lembar kerja, kita bisa kembali ke ruang kelas. Silakan. Pertanyaannya semua sudah diisi? Oke, kita akan mempresentasikan di depan.
Setelah menyampaikan hasil kerja kelompok di depan, anak-anak akan bersama membuat kipas rantai makanan. Media kipas rantai makanan ini adalah sebuah media pembelajaran yang akan melatih kekompakan dan memberi ruang bagi peserta didik untuk berkreasi dan bekerja sama antar peserta didik. Media pembelajaran ini berisi informasi dan pengetahuan tentang rantai makanan yang telah dipelajari. Ini akan membantu mereka mengingat kembali materi yang ada dengan lebih menyenangkan. Dengan membuat sendiri media pembelajaran, peserta didik merasakan keberadaan mereka dan memberi kesan mendalam dan positif bagi mereka. Media kipas rantai makanan ini terbuat dari kertas bekas dan stik es krim yang diberi lem. Setiap kelompok akan diberikan kartu soal, dan kartu soal ini akan langsung dijawab oleh peserta didik. Setelah menjawab kartu soal tersebut, peserta didik memberikan perekat pada bagian belakang dan merekatkannya pada salah satu sisi stik es krim. Bagian sisi stik es krim yang lain akan diberi lubang menggunakan paku dan memasukkannya ke dalam ring atau cincin gantungan kunci hingga semua stik masuk dan jadilah kipas rantai makanan. Peserta didik begitu antusias dan bersemangat untuk belajar. Dengan terlibat langsung dalam proses pembelajaran, dapat memberi kesan yang mendalam bagi peserta Coba didik. kasih tunjuk kipas rantai makanan yang sudah selesai. Silakan buka lebar-lebar. Ya, ibu coba dulu apakah jawaban sesuai dengan pertanyaan atau tidak. Yang mulai dari kelompoknya Clarita, coba sebut satu bagian kipas, pertanyaan dan jawabannya. Satu saja, silakan. Ya, teman-teman yang lain tolong dengar apa yang dimaksud dengan rantai makanan. Jawaban dari kelompok Clarita benar atau tidak? Silakan. Pas toh? Pas atau tidak? Tepuk tangan untuk kelompok Clarita. Ya, kelompoknya Oka, silakan satu bagian kipas, silakan baca pertanyaan dulu baru dijawab. Ya, mengapa tumbuhan disebut sebagai produsen? Teman-teman yang lain silakan mendengar jawabannya pas atau tidak. Betul? Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Steny. Ya, kelompok yang lain saya silakan. Satu bagian kipas dan jawaban. Oke, komponen abiotik dan biotik betul kok? Tepuk tangan Bapak Punce. Bekerja sama yang baik, kipas pengetahuan. Dari kegiatan ini, saya belajar bahwa pembelajaran bermakna tidak membutuhkan alat yang mahal, melainkan kemauan untuk berkreasi dan memanfaatkan apa yang ada di sekitar. Mereka menjadi lebih aktif dan antusias belajar IPA. Pengalaman ini memperkuat keyakinan saya bahwa pembelajaran mendalam yang menyenangkan dapat tumbuh dari kesederhanaan. Lingkungan sekitar adalah laboratorium terbaik bagi anak-anak, dan kreativitas guru adalah kunci. Melalui kegiatan ini, siswa tidak hanya memahami rantai makanan, tetapi juga belajar tentang kehidupan, kerjasama, dan tanggung jawab terhadap alam. Media sederhana seperti kipas rantai makanan menjadi simbol bahwa inovasi tidak selalu rumit. Dengan hati yang tulus dan semangat untuk menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan, guru di pelosok pun bisa melahirkan praktik baik yang berdampak bagi anak-anak dan sekolah.